Masih bersama saya, Channel Rahayati. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan ya. Mari guys, ikuti terus ya. Ya, jika ada bilangan berpangkat pecahan ya, misalkan bentuknya adalah A pangkat M per N. A sendiri adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan M per N itu adalah eksponennya atau pangkatnya ya guys. Jadi di sini pangkatnya pecahan. Bisa kalian rubah ke dalam bentuk akar ya. Jadi akar basisnya masuk ke dalam akar ya, tetap tidak berubah. Yang berubah adalah pangkatnya dipisah ya. Pangkat yang atas untuk pangkat dalam ya, di dalam akar. Jadi A pangkat N itu di dalam akar. Sedangkan yang penyebutnya N-nya itu di luar akar ya. Jadi akar pangkat N, A pangkat M. Itu bentuk umumnya ya guys. Silakan dipahami dan dicatat dulu ya. Ya, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat soalnya ya guys ya. Bilangan 7 pangkat 3/2, itu 3/2 ya pangkatnya ya. Apabila diubah menjadi bentuk akar ialah ya, silakan digunakan sifat yang tadi ya. Jadi misalkan A pangkat M per N ya, pembilangnya M taruh di dalam akar, sedangkan penyebutnya yang N taruh di luar akar, sehingga menjadi akar pangkat 2 ya, duanya taruh di luar akar, kemudian 7 pangkat 3 di dalam akar. Karena akar sendiri ya itu kan artinya pangkat 2, jadi tidak usah ditulis duanya, sehingga hasil akhirnya adalah akar 7 pangkat 3. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Yang pertama diberikan soal A pangkat 1/N, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Ingat ya, sifat-sifat bilangan berpangkat, jika sudah punya pangkat dipangkatkan lagi kan dikali ya. Jadi 1/N dikali N itu menjadi N per N. Nah, kalau hurufnya sama, N per N itu kan artinya 1. Sama dengan bilangan, jika bilangan sama dibagi kan hasilnya 1. Jadi yang pertama adalah hasilnya A ya, itu bentuk pertama. Contohnya ini 9 pangkat 1/8 dipangkatkan 8. Kan sama artinya kalian coret saja ya, 8-nya dengan penyebutnya 8 dibagi 8. Nah 1/8 kali 8 kan artinya 8 kali 1, 8 dibagi 8 kan 1. Jadi 9 pangkat 1 hasilnya 9. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat 1/N dipangkatkan lagi 1/M ya. Jadi kalian pangkatnya dikalikan, 1/N kali 1/M jadinya A pangkat 1/N kali M. Contoh ya, 3 pangkat 1/2 atau setengah dipangkatkan lagi 1/3. Itu menjadi 3 pangkat, itu pangkat ya, bukan pecahan campuran ya. Pangkatnya 1/2 kali 1/3. Nah artinya kan 1/6 ya, yang bawah 6 ya. Jadi 3 pangkat 1/6 hasilnya. Ya, lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada 5 soal. Pokoknya kalian ingat-ingat tuh ya, bentuk pangkat pecahan jika dirubah ke dalam akar, pangkat yang atas taruh di dalam akar, sedangkan yang bawah di luar akar. Nomor 1, 3 pangkat 5/7 berarti jadi akar pangkat 7 3 pangkat 5. Kemudian nomor 2, 5 pangkat 7/12. Ya sudah, berarti akar pangkat 12 5 pangkat 7. Nomor 3, X plus 1 pangkat 2/3, karena dia dikurung, artinya X plus 1 di dalam akar ya, menjadi akar pangkat 3 X plus 1 kuadrat. Nomor 4, 64 pangkat 2/3. Ya, karena 64 bisa diuraikan ya, kalian uraikan atau pecah menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan 64. Kemudian pangkatnya lagi 2/3. Nah, pangkatnya dikalikan. Nah, kalau mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan, itu kan artinya yang atas pembilangnya dikalikan pembilang, kemudian dibagi gitu ya. Jadi 6 kali 2 itu kan 12. 12 dibagi 3 menjadi 4 ya, menjadi bulat ya. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya 16. Kemudian yang nomor 5 juga sama ya. Jika bilangan basisnya atau pokoknya bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat, kalian rubah dulu ya. 8 itu kan menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkatkan lagi 4/12. Nah berarti pangkatnya dikali ya, 3 kali 4 itu 12.
12 per 12 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Ya, sekarang kebalikannya ya guys. Jadi dari bentuk akar dirubah menjadi pangkat pecahan ya. Gunakan sifat yang tadi. Akar pangkat 3 32. 32 kalian rubah dulu ke dalam bentuk pangkat, kan menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Karena yang di dalam akar 32 itu kan tidak ada angkanya. Artinya dia pangkat 1. 1 per yang di luar akar 3 gitu ya. Nah 5 kali 1 5 per 3 menjadi 2 pangkat 5 per 3. Dijadikan pecahan campuran ya. Jadi 2 pangkat 1 2 per 3. 2 pangkat 1 diuraikan, kemudian yang 2 pangkat 2 per 3 itu kan sisanya dijadikan bilangan akar ya. Jadi akar pangkat 3 2 kuadrat. Berarti ini hasilnya menjadi 2 akar pangkat 3 dari 4 ya. Kemudian yang bawah tuh ada lagi ya, akar 8 ya. Akar 8 itu kalian rubah ya guys ya. Nah kalau tidak ada angkanya tuh artinya kan akar pangkat 2 ya guys. Berarti menjadi 8 pangkat 1 per 2. Sedangkan 8 nya dirubah menjadi 2 pangkat 3. Nah kemudian dikalikan nih 3 kali setengah ya. 3 kali 1 3 per 2 menjadi 2 pangkat 3 per 2. Nah 3 dibagi 2 kan hasilnya 1. Sisanya 1 per 2 itu pecahan campuran seperti yang di atas tadi ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Nah pangkat setengah itu menjadi akar 2 gitu ya. Jadi 2 akar 2 hasilnya guys. Kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Nomor 1, ubahlah bentuk pangkat pecahan berikut ke bentuk akar ya. Kita lihat dulu yang 1A, 3 pangkat 1 per 2 atau setengah ya. Jika pangkatnya setengah itu sama saja akar ya. Akar pangkat 2 ya. Pangkat 2 nya kan tidak usah ditulis, jadi akar 3 gitu. Kalau 3 pangkat setengah berarti akar 3. Misalnya 10 pangkat setengah ya berarti akar 10 dan seterusnya gitu ya. Terus yang B, 7 pangkat 3 per 2 itu menjadi akar 7 pangkat 3 ya. Karena pangkat 2 kan tidak disebutkan atau tidak ditulis di situ ya. Kemudian yang C ya, 6 pangkat 7 per 2 berarti menjadi akar 6 pangkat 7. Ya, sekarang nomor 2, ubahlah bentuk akar berikut ke bentuk pangkat pecahan ya. Ini kebalikannya ya. Jika akarnya tidak ada tulisannya berarti itu artinya pangkat 2 gitu ya. Jadi yang 2A akar 6 itu menjadi 6 pangkat 1 per 2. Terus yang B akar pangkat 3 dari 9. Karena 9-nya di dalam akar tidak ada pangkatnya itu artinya bernilai 1. Sehingga menjadi 9 pangkat 1 per 3 ya. Jadi dalam per luar. Pangkat yang dalam itu di atas, pangkat yang luar itu di bawah. Kemudian yang C, akar pangkat 4 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Berarti bentuk pangkat pecahannya menjadi 15 pangkat 2 per 4. Lah 2 per 4 bisa disederhanakan, dibagi 2 masing-masing, berarti menjadi 15 pangkat setengah atau 1 per 2. Ya berikutnya, sederhanakan bentuk-bentuk pecahan berikut. Yang A ya, 2 pangkat setengah kali 2 pangkat setengah. Ingat operasi perkalian basisnya sama kan, pangkatnya dijumlah ya. Setengah tambah setengah menjadi 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian yang B, 5 pangkat 8 per 3 dibagi 5 pangkat 6 per 3. Nah kalau bentuk pembagian seperti ini pangkatnya dikurangi gitu ya. Jadi pengurangan pecahan di pangkatnya. 8 per 3 dikurangi 6 per 3. Karena penyebutnya udah sama, tinggal yang atas saja yang dikurangi. 8 kurangi 6 berarti hasilnya 2. Jadi 5 pangkat 2 per 3. Kemudian yang C, 4 pangkat setengah pangkatkan lagi 7 per 4. Berarti pangkatnya dikali nih, karena pangkat dipangkatkan lagi ya. Kalau perkalian pecahan kan yang atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7 7, 2 kali 4 8. Jadi basisnya tetap 4 pangkat 7 per 8. Yang D ini ya, 3 pangkat negatif setengah dikalikan negatif 3 per 2 dibagi 3 pangkat negatif 1. Berarti kalau perkalian pangkatnya dijumlah, sedangkan pembagian dikurang gitu ya. Jadi negatif setengah ditambah negatif 3 per 2. Karena penyebutnya udah sama, 1 tambah 3 aja sama-sama negatif ya.
Jadi negatif 4 per 2, negatif 4 per 2, kemudian dikurangi negatif 1. Kalau negatif 4 per 2, 4 dibagi 2 kan 2 ya, berarti negatif 2 ditambah 1, karena dikurangi 1. Min kali min hasilnya plus gitu ya. Negatif 2 tambah 1 ya hasilnya negatif 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat negatif 1. Ya ini soal yang terakhir ya guys. Ini ada penjumlahan sama pengurangan bentuk akar tetapi pecahan dia ya. 8 pangkat 1 per 3 ditambah 16 pangkat 1 per 2 dikurangi 25 pangkat 1 per 2. Kalian rubah dulu basisnya, itu kan bisa diperkecil ya. 8 itu menjadi 2 pangkat 3, kemudian 16 itu 4 pangkat 2. Kenapa bukan 2 pangkat 4? Ya kita sesuaikan guys. Jadi karena pangkatnya 1 per 2 biar penyebutnya sama ya. Jadi pangkatnya dibikin pangkat 2. Artinya kan 4 pangkat 2, nanti biar langsung bisa dicoret. Kemudian 25 itu menjadi 5 pangkat 2. Nah kalian lihat 2 pangkat 3 pangkatkan lagi 1 per 3. Nah pangkatnya kan dikali ya. Kalau perkalian bilangan bulat dengan pecahan itu kan boleh dicoret dengan yang penyebutnya ya. Jadi 3 dicoret dengan 3, berarti tinggal 1. Kemudian yang 4 pangkat 2 pangkatkan lagi 1 per 2, 2 nya juga dicoret ya, tinggal 1 lagi pangkatnya. Kemudian 5 pangkat 2 pangkatkan 1 per 2 itu juga dicoret 2 nya ya, tinggal 1. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1 dikurangi 5 pangkat 1. Bilangan berapapun kalau pangkatnya 1 ya berarti hasilnya bilangan itu sendiri ya, tetap ya. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya 6, 6 kurangi 5, 1. Jadi hasilnya terakhir adalah 1. Ya sampai di sini dulu ya. Silakan kalian pahami dan pelajari lagi. Jangan lupa dicatat ya bagian yang penting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.